Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu dan amal. Tidak ada jalan yang paling mudah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kecuali kita belajar ilmu agama. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Kenapa surga, ikhwan? Kenapa ilmu membuat orang masuk ke dalam surga? Hakikatnya bukan karena ilmu itu sendiri. Karena yang dimaksudkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ilmu yang mengantarkan ke surga, ilmu yang kita amalkan. Tatkala orang berilmu tentang masalah kejujuran, dia mengamalkan kejujuran. Ketika seorang berilmu tentang masalah salat, dia akan memperbanyak ibadah-ibadah salat. Ketika seorang berilmu tentang masalah sedekah, ilmu itu akan membuat dia semakin banyak bersedekah. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah bisa mengamalkan ilmunya. Bedanya orang munafik dengan orang-orang mukmin pada sebuah amalan. Semua orang boleh mengatakan saya penuntut ilmu, saya orang yang rajin ibadah, tapi untuk urusan hati hanya Allah dan diri dia yang paling tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha." Sesungguhnya di antara sifat orang-orang munafik itu, mereka suka melemparkan kalimat-kalimat celaan kepada orang-orang yang beriman. Maka semoga dengan kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari tentang manhajnya para sahabat, membuat kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal dunia. Bagi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah sampai pada bahasan, masih pada bab yang keempat, tentang dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Kita sudah membahas 3 ayat yang berkaitan dengan masalah hujjah-hujjah yang diambil dari Al-Quran tentang kewajiban seorang mukmin kembali kepada manhajnya para sahabat. Maka malam ini kita akan masuk pada firman Allah di bahasan yang keempat dalam surat Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
demikianlah kami jadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan. Di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, Pak. Itu Ahlussunnah. Dia bukan ahlu ta'til, dia bukan orang yang berlebih-lebihan, dan bukan ahlu tamtsil, orang yang meremehkan, orang menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi atas perbuatan kalian. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan Ahlussunnah manhajnya pertengahan, maka kita harus faham di mana pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Maka para ulama menjelaskan kepada kita beberapa sudut mengapa Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai manhaj pertengahan, wasat. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala memuji manhaj pertengahan ini. Insaf, orang yang berlaku adil dalam beragama. Pertama, ulama mengangkat bahasan bagaimana para sahabat mempunyai sifat adil dalam beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sederhanakan bahasannya, Ahlussunnah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ahlussunnah tidak mentahrif, Ahlussunnah tidak menta'til, Ahlussunnah tidak menta'wil, dan Ahlussunnah tidak mentamtsil. Contoh ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, keadilan Ahlussunnah beriman dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersemayam di atas arsy itu. Ini keadilannya Ahlussunnah dalam masalah akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan Dia punya tangan, Allah punya tangan. Kalau Allah mengatakan Dia punya wajah, Allah punya wajah. Kalau Allah mengatakan Dia punya betis, Allah punya betis. Ahlussunnah beriman dengan semua nama-nama itu, tetapi mereka tidak pernah menyamakan dengan makhluk. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan orang-orang dalam keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah ini terbagi menjadi dua kelompok. Terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menafikan semuanya. Jadi mereka menafikan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya kaki, Allah tidak punya wajah. Mereka nafikan semuanya. Semua ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka nafikan semuanya. Ini kelompok yang pertama, dan mereka adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini bahasan agak berat sedikit ya. Banyak mengkerut kening nampaknya. Ustadznya apa hubungannya dengan amal kami, Ustadz? Nanti ada hubungannya. Ketika seseorang tidak meyakini Allah Maha melihat, di situ akan mulai kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak meyakini Allah turun di sepertiga malam terakhir, Allah benar-benar turun, di situ ada penambahan semangat dalam ibadah kepada Allah. Maka kelompok yang pertama, mereka menafikan semua nama dan sifat-sifat Allah. Ini Jahmiyah dan Mu'tazilah. Maka orang-orang yang seperti ini tersesatkan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti kita akan rincikan ciri-ciri mereka. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang menafikan sebagiannya. Kelompok yang menafikan sebahagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka terkadang beriman dengan sebagian nama-nama Allah, namun banyak mereka nafikan sebagian nama-nama itu. Ahlussunnah berada di tengah-tengah, Pak. Mereka tidak menafikan dan mereka pula tidak melebih-lebihkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pertengahan Ahlussunnah itu.
Maka Ahlussunnah dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka tidak ghulu dan mereka tidak tamthil, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi kalau kita sudah bicara tentang masalah Allah Bapak Ibu, pertama tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Kecuali takwil tersebut ada dalilnya. Ada dalilnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan para sahabat menyebutkan misalnya. Kemudian Ahlussunnah tidak mentamtsil. Ketika seorang mengatakan Allah punya tangan, jangan pernah bayangkan tangannya seperti tangan makhluk. Maka sebenarnya orang yang mengatakan kita ini suka menyamakan Allah dengan makhluk, mereka yang sebenarnya suka menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh Pak, ketika ada seorang dai mengatakan ini pemahaman salah. Kalau kalian mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir, berarti Allah itu banyak. Di sini kan malam, di situ kan siang. Nah, orang yang mengatakan seperti ini, yang tadinya mereka mentakwil dengan rahmat Allah yang turun, sebenarnya mereka sedang mengatakan apa? Turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Adapun Ahlussunnah turunnya Allah ke permukaan bumi, ke sepertiga malam terakhir, memang Allah turun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita yakini Allah turun sepertiga malam terakhir, sudah. Dan Ahlussunnah tidak mentakyif. Mentakyif itu apa? Membagaimanakan, enggak boleh. Maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, wa su'alu anhu bid'ah. Seseorang ketika menanyakan bagaimana tentang Allah, ini pertanyaan yang bid'ah. Maka jangan tanyakan bagaimana turunnya Allah, bagaimana matanya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana jari jemarinya Allah. Allah sebutkan itu Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang mentakwilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka akan kebingungan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika mereka mentakwil, misalnya Allah punya tangan, bukan tangan Allah itu, hati-hati antum. Itu rahmat Allah maksudnya. Baik, kita terima pendapat mereka misalnya, dan kita bantah. Bagaimana Anda mengatakan dengan jari jemarinya Allah? Allah mengatakan sesungguhnya setiap makhluk ada pada genggaman jari jemarinya Allah. Dan Allah bisa bolak-balikan semaunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mentakwil jari jemarinya Allah? Bagaimana mentakwil betisnya Allah? Bagaimana mentakwil hal-hal yang semacam dengan ini? Makanya seseorang ketika mentakwil yang tidak berlandaskan dengan nas-nas yang sahih akan terjebak pada pemahaman mereka sendiri. Baik, ini diantara sifatnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami sebagian dari asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang Anda mau tanyakan, ada beberapa golongan besar yang ulama telah menyebutkan kesesatan-kesesatan mereka. Antum kan Masya Allah nih, antum udah belajar tauhid luar biasa, udah bertahun-tahun. Ana mau lihat hasilnya dulu. Pertama, apa perbedaan Murji'ah, Mu'tazilah? Bedanya apa? Murji'ah apa Bapak Ibu? Anda bisa sebutkan? Murji'ah itu apa? Tanda-tandanya apa? Syekh Albani itu difitnah dia itu Murji'ah oleh Mustafa Ya'qub misalnya. Dituduh Murji'ah. Murji'ah itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu Murji'ah apa? Ini sekte besar dalam agama Islam yang disesatkan dengan ijma' para ulama. Mu'tazilah ini. Baik, kita ambil pertama ya, golongan Murji'ah dulu. Murji'ah, mereka punya beberapa keyakinan yang tanpa sadar sebenarnya sebagian kaum muslimin punya pemahaman ini. Pertama, keyakinan yang menyimpang dari Murji'ah, Irja ya. Mereka mengatakan
iman hanyalah pembenaran dengan hati, dan iman tidak butuh amalan. Jadi cukup beriman kepada Allah, ya sudah. Masalah sholat nggak terlalu penting, masalah zakat nggak terlalu penting. Ini murji'ah yang pertama. Mereka hanya beriman dengan hati saja dan tidak beriman dengan amalan mereka. Dan ini orang Indonesia sering sampaikan, yang penting hatinya beriman walaupun dia belum berjilbab. Itu pemahaman murji'ah ada di situ. Yang penting hatinya bersih walaupun dia belum berjilbab. Kedua, ciri-ciri orang-orang murji'ah, ya, mereka mengatakan jika amalan ditinggalkan seluruhnya, iman tidak akan hilang seluruhnya. Sebanyak apapun kita berbuat dosa dan maksiat, iman tak pernah hilang. Mereka meremehkan yang namanya amalan. Sehingga orang-orang murji'ah punya pemahaman betapa besar pun dosa seorang hamba, dia akan tetap masuk ke dalam surga selama di hatinya ada iman, walau dia tidak beramal. Walau dia tidak beramal. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang-orang murji'ah, ya, iman tidaklah bertambah dan tidak bisa berkurang. Karena iman itu kata mereka tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman yang sudah iman, nggak bisa ditambah dengan tidak bisa ditambah dengan ketaatan dan tidak bisa berkurang dengan kemaksiatan. Berseberangan dengan hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Tapi nggak berlaku bagi orang-orang murji'ah. Yang penting beriman. Yang penting beriman. Golongan ini sedikit banyaknya ada pada orang-orang sufi dan tasawuf. Yang penting hati, gitu. Sampai ada orang menyampaikan syubhat, kalian ini sibuk dengan mata kaki aja, perbaiki hati kalian. Orang-orang murji'ah tersibukkan dengan hati saja, tersibukkan dengan hati mereka, tapi mereka tidak mau beramal. Ini hati yang keras sebenarnya. Dan mereka menuding orang-orang yang melakukan amalan dan menyalahkan orang karena amalan adalah perbuatan yang salah. Jadi bagi mereka kalau kita mengatakan pelaku zina itu adalah dosa besar, mereka nggak setuju. Makanya namanya murji'ah irja, orang yang harapannya sangat tinggi. Jadi irja ini harapannya masuk surga sangat tinggi, tetapi mereka tidak punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu murji'ah namanya. Baik, ini sekte yang pertama yang besar dalam agama yang ada pada sejarah agama Islam ini. Kemudian yang kedua adalah sekte terbesar Mu'tazilah. Ana jelaskan secara ringkas saja. Mu'tazilah Bapak Ibu sekalian, disebut Mu'tazilah merujuk pada i'tizalnya Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Jadi Mu'tazilah irtija ini artinya orang tergelincir, menyingkirkan diri dari kelompok yang benar gitu. Ini berawal ketika Wasil bin Atha, ya, tadinya dia berguru kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini dua pakarnya ini, Pak. Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Tadinya dia berhalaqah dengan Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama ahlu sunnah. Kemudian tak lama setelah itu sampailah kabar kepada Imam Hasan Al-Basri dan mengatakan kepada beliau, wahai Imam, telah muncul di zaman kita dari kalangan orang-orang yang duduk di halaqah kita, mereka mengatakan pelaku dosa besar dihukumi kafir oleh mereka. Ya, pelaku dosa besar dihukumi kafir oleh mereka. Jadi Mu'tazilah ini, ya, sifatnya sama seperti orang-orang Khawarij. Kebalikan dari Murji'ah tadi. Kalau Murji'ah ini hanya berharap rahmat Allah saja. Walaupun dosa besar tetap berharap rahmat Allah. Adapun orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka suka mengkafir-kafirkan orang. Ingat Bapak Ibu, siapa gurunya? Hasan Al-Basri. Wasil bin Atha tadinya berguru kepada ulama ahlu sunnah. Orang yang sudah berguru kepada ulama ahlu sunnah saja itu bisa terpleset, keluar jalur dari kebenaran.
apalagi orang yang coba-coba duduk di majelisnya pelaku bid'ah dan maksiat. Mana dalilnya Ustaz? Kita nggak boleh duduk di majelisnya pelaku bid'ah dan maksiat. Kenapa Anda tambahkan maksiat? Karena tidak ada dosa yang besar yang orang tidak sadar kerjakan kecuali bid'ah ini. Allah katakan dalam surah An-Nisa, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Kalau kalian melihat orang-orang sedang duduk di majelisnya pelaku-pelaku maksiat. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini berbicara tentang orang yang duduk di majelisnya pelaku bid'ah. Kalau kalian sedang duduk di majelis mereka, fa'arid anhum, cepat-cepat pergi dari majelis itu. Hatta yakhuduna fi haditsin ghairi. Kalian boleh kembali ke majelis itu setelah mereka merubah pembicaraan mereka. Innakum idzam mithlukum, innakum idzam mithluhum. Kalau kalian tidak keluar dari majelis itu, kalian sama seperti mereka. Ini Pak, artinya ini dalil yang paling kuat menjelaskan tidak boleh orang duduk bersama pelaku bid'ah dan maksiat di majelis-majelis mereka. Baik, pelaku Mu'tazilah ini, ya, Mu'tazilah ini punya beberapa penyimpangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mereka menolak semua sifat Allah. Tadi sudah jelaskan. Mereka tolak soal Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, tidak ada semuanya. Allah tidak punya rasa cinta, Allah tidak punya rasa benci, Allah tidak punya rasa sabar. Itu mereka tolak semuanya. Karena bagi mereka, kalau Allah punya sifat sama seperti makhluk. Jadi kalau Allah Maha Melihat berarti sama seperti manusia, kata mereka. Kalau Allah punya rasa cinta berarti sama seperti manusia. Padahal Nabi SAW mengatakan innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu punya sifat cemburu. Nabi yang bilang. Wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min mimma harramallah. Dan rasa cemburunya Allah sangat besar kepada diri seorang hamba ketika hamba itu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Allah cemburu, Pak. Kenapa ada hambaku setiap hari aku berikan nikmat kepadanya, dia bermaksiat kepada aku? Cemburu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah dalam masalah takdir, mereka seperti Qadariyah, yaitu menolak takdirnya Allah. Qadariyah itu seperti apa Bapak Ibu? Qadariyah ini punya pemahaman Allah nggak ikut-ikutan dalam masalah takdir. Manusia bisa lakukan semua yang dia mampu. Saya mau minum, saya minum. Mana takdirnya Allah, kata mereka. Ya alangkah lancangnya mereka, ya. Mereka mau baca, saya baca. Mana takdirnya Allah, kata mereka. Dan mereka mengatakan Allah baru tahu takdir setelah itu terjadi. Berseberangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan awwalu ma khaliqa al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Allah katakan kepada pena, uktub, tulis. Kata pena, madza aktub ya Rabb? Apa yang saya tulis ya Allah, kata dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadiru kulla syai'. Tulislah kejadian yang akan terjadi semenjak diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Ditulis sama qalam tadi, Pak. Kata Nabi SAW, takdirnya manusia telah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan pena telah diangkat, telah kering takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembaran-lembaran takdir. Allah tahu dengan takdir yang telah dia tetapkan. Maka Mu'tazilah ini punya pemahaman Allah tidak ikut-ikutan dalam masalah takdirnya manusia. Ini Qadariyah namanya. Namanya Qadariyah. Ahlus Sunnah meyakini takdir baik datangnya dari Allah, takdir buruk datangnya dari Allah semuanya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana adilnya Ahlus Sunnah dalam memahami takdir. Kemudian juga diantara sifatnya Mu'tazilah, penyimpangan mereka, menganggap bahwa semua ilmu itu kembali pada akal untuk bisa menerimanya. Ciri-ciri Mu'tazilah juga. Mereka tidak bisa menerima satu hadis Rasul kecuali mereka ambil dengan logika dulu. Ambil dengan logika dulu. Contoh ya, anak kasih contoh aja.
Yang sedang ramai sekarang apa? Hah? Subhanallah, majelis-majelis ilmu berkurang Pak, gara-gara corona ini Pak. Luar biasa. Sibuk cuci tangan, subhanallah. Islam udah ajarkan cuci tangan kita. Hah? Sebelum makan cuci tangan dalam Islam. Bangun tidur cuci tangan kata Nabi. Berwudu cuci tangan. Maka seorang muslim sudah paham dengan hal-hal seperti itu gitu. Contoh saja masalah corona. Ana tanya sama antum. Dalam Islam ada nggak penyakit menular? Hah? Mana dalilnya kalau ada? Ada nggak dalam Islam penyakit menular? Apa? Buktinya kita lihat ada kan? Tapi tadi mengatakan tidak ada penyakit menular itu. Saya akan sampaikan beberapa hadis nanti kepada antum semuanya. Bagaimana kita memahami sabda Rasul dengan fakta yang terjadi sekarang? Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular, kata Nabi. Seseorang tidak bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain. Dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih. Tapi buktinya ada Ustaz, kan seperti itu. Nah, disinilah kita butuhnya ulama-ulama ahlu sunnah menjelaskan kepada kita. Dalam beberapa riwayat disebutkan, yang dimaksudkan oleh Rasul kita SAW, tidak ada penyakit menular ketika seseorang meyakini saya bisa menularkan penyakit saya sama orang lain. Nah, itu yang terjadi sekarang. Mereka tidak memandang kuasa Allah di situ. Kalau kita punya keyakinan saya punya penyakit corona, naudzubillah misalnya gitu ya. Misalnya. Dan saya punya keyakinan saya bisa menularkan kepada antum. Ini pemahaman yang salah. Maka kata para ulama ahlu sunnah, penyakit menular itu yang Nabi sabdakan tidak ada yang menular kecuali Allah yang takdirkan kepada seorang hamba penyakit itu menjadi kepada orang lain. Begitu memahami hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika disampaikan penyakit menular terbayang oleh kita Allah Maha Kuasa. Namanya aja penyakit menular gitu. Tetapi semua kembali kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Mu'tazilah tidak bisa menerima dengan akal. Ketika hadis itu berseberangan dengan akal mereka nggak mau terima beberapa hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya, Mu'tazilah punya pemahaman dalam masalah akhirat, surga dan neraka tidak kekal. Ini kata mereka. Mereka pakai dalil juga, subhanallah ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua itu akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan surga itu makhluk, neraka itu adalah makhluk. Berarti surga dan neraka suatu saat akan hancur. Ahlussunnah tidak mengatakan demikian. Ahlussunnah punya pemahaman semua akan binasa dengan kuasanya Allah kecuali makhluknya Allah izinkan tetap ada. Contoh surga dan neraka. Itu diantara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Juga diantara pemahaman Mu'tazilah ya, mereka mengingkari adanya azab kubur. Karena nggak masuk akal kata mereka. Azab kubur, siksa kubur mereka nggak pakai. Makanya sebagian kelompok umat Islam yang mereka menyimpang dari akidah yang benar, mereka tidak percaya dengan hadis ahad. Hadis ahad. Cuman dari jalur satu sahabat mereka nggak percaya. Padahal hadis ahad banyak berbicara masalah azab dan siksa kubur, Pak. Maka orang yang tidak percaya dengan azab dan siksa kubur bagian dari penyimpangannya orang-orang Mu'tazilah. Juga di antara mereka punya pemahaman menyatakan Allah ada di mana-mana di setiap tempat. Ini pemahamannya orang-orang Mu'tazilah. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini ya. Sisi pengambilan dalil dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah telah menjadikan para sahabat sebagai umat yang pertengahan, yaitu umat pilihan yang adil. Mereka adalah umat pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak dan niat mereka. Jadi ini 4 yang harus kita fahami. Pertengahan kita itu dalam beramal dalam 4 ini Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita pertengahan dalam ucapan. Jangan berlebih-lebihan mengucapkan sesuatu yang kita gak punya ilmu. Berlebih-lebihan sekarang orang, Pak.
Oh, jangan makan gorengan, itu makanan sampah. Subhanallah. Hah? Ada yang ngomong gitu? Jangan makan gorengan, itu makanan sampah. Antum masukkan sampah ke perut antum. Pertama, ini masuk pada bab menghina makanan. Ya tidak? Ini makanan nggak gorengan itu, Pak? Makanan nggak? Makanan. Nabi kalau tidak suka kepada makanan, Nabi celah tidak? Nabi nggak pernah mencela makanan. Itu satu. Ahlus sunnah pertengahan dalam ucapan. Oh, jangan makan nasi, jangan makan nasi. Ini berlebih-lebihan, Pak, dalam ucapan. Tidak ada kalimat salaf yang keluar seperti itu dari zaman ke zaman, Pak. Maka kata Imam Sufyan Tsauri apa? Berhati-hatilah kalian dari sebuah ucapan yang kalian tidak punya pendahulunya. Ada nggak ulama dulu yang mengharamkan makanan? Nggak ada, kecuali ada dalilnya gitu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai anak Adam, pakailah pakaian terbaik ketika menuju rumahnya Allah. Makan dan minumlah kalian. Kaedahnya apa? Jangan berlebih-lebihan. Kata Ibnu Qayyim, kaedah jangan berlebih-lebihan ini setengah dari dalil tentang masalah ilmu kesehatan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahayanya, Pak. Madhab JSR ini bahaya ini. Sekarang orang banyak di kulkasnya, subhanallah ya, madhab JSR. Anda tidak mengatakan salah, tidak, tapi yang kita kritik ketika sudah membawa nama-nama Rasul di situ. Ketika sudah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Andaikan seorang mengatakan jangan makan gorengan berlebihan, itu nggak apa-apa. Atau hal-hal yang semacam dengan ini. Maka ini sebagai contoh aja. Para ahlus sunnah itu pertengahan dalam ucapan. Pertengahan dalam ucapan. Mereka ketika mentahdir seseorang pertengahan. Ketika menasihati pertengahan dalam setiap perbuatan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, mereka pertengahan dalam perbuatan, maksud dalam amalan. Datang 3 orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat yang luar biasa. Yang pertama ingin puasa dahar, puasa terus. Ini semangat kata Pak, semangat mengalahkan amalannya Rasul kita. Yang kedua ingin sholat malam terus, nggak mau pagi tidur. Yang ketiga tidak mau menikah. Karena pernikahan mengganggu ibadah, kata dia. Apakah Nabi senang dengan pernyataan mereka? Nabi marah. Nabi mengatakan, ana atqakum lillah, aku orang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku juga berpuasa, aku juga berbuka. Aku juga salat, aku juga tidur. Dan aku menikahi para wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Artinya para salaf pertengahan juga dalam masalah perbuatan. Itu kaidah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga pertengahan dalam masalah kehendak, keinginan mereka. Ibnu Qayyim menyebutkan para salaf itu mereka tidak meninggalkan dunia 100% untuk mengejar akhirat, tidak. Salah, Pak. Kalau ada antum di sini dari pagi sampai pagi lagi di masjid aja, nggak mau cari nafkah. Kok nggak nyari nafkah antum? Allah lebih, Allah maha kuasa. Nggak bisa tuh Pak, nggak bisa. Ini nggak benar pemahaman seperti ini. Makanya ayat yang datang kepada kita apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah negeri akhirat itu. Akhirat itu dikejar berlomba-lomba. Untuk urusan dunia apa? Wala tansa. Jangan lupa. Tapi jangan dikejar, tapi sekedar jangan lupa. Jangan dibalik ayat ini Bapak Ibu. Kita dunia kita kejar. Akhirat jangan lupa sholat lah. Jangan lupa ngaji. Kebalik kita sekarang. Nah, orang yang berlebih-lebihan dalam masalah agamanya akan binasa, kata Nabi. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam masalah agama. Maksudnya apa? Mereka melewati petunjuknya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari petunjuk yang sebenarnya. Ada orang misalnya zuhud, masya Allah gitu.
Akhirnya mereka tidak mau bekerja, anak-anak tidak dinafkahi, tidak dididik. Ini nggak benar juga. Antum kerja. Di situ ada kebaikan, ada pahala di situ. Kita kalau baca sirah nabawiyah Bapak Ibu, itu Nabi semenjak kecil sudah menggembala kambing. Di situ disebutkan Nabi mendapatkan uang dari hasil gembala kambingnya. Dengan dua sebab. Karena Nabi diasuh oleh Abu Talib. Nabi tidak mau memberatkan Abu Talib. Sadar diri Nabi kita, Pak. Yang kedua, Nabi sejak kecil dibiasakan oleh Allah menjadikan dakwah bukan mata pencarian. Dakwah bukan mata pencaharian. Maka para nabi itu berdagang. Mereka menggembala kambing dan seterusnya. Makanya di sini ya, seorang dikatakan ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah, kehendak mereka terhadap dunia juga pertengahan. Jadi kalau antum bekerja, bekerjalah sesuai dengan kebutuhan antum. Bapak Ibu, yang membuat kita itu jauh dari agama apa? Menumpuk-numpuk harta. Kayak sekarang antum misalnya udah punya penghasilan 5 juta. Cukup 5 juta, Pak? Ternyata faktanya alhamdulillah anak sekolah juga, rumah sudah bisa ngontrak, kendaraan sudah ada, ibadah tidak terganggu, tidak perlu ngutang sama orang. Istiqomah dengan 5 juta tadi. Dengan uang 5 juta antum bisa datang ke kajian, antum bisa bersedekah semampu antum, antum bisa mendidik anak-anak antum di rumah. Yang membuat kita terlalai dari akhirat, 5 juta kurang, tambah 10 juta. 10 juta kita bekerja, berkurang waktu kita untuk akhirat. Sudah 10 juta, 100 juta masih kurang. Yang membuat orang semakin jauh dari agama itu. Kata Nabi SAW, seandainya anak Adam diberikan 1 lembah emas, la batagha thalithan, dia akan minta 2 dan 3. Dan anak Adam tidak pernah berhenti mencari dunia ini sampai mulutnya diisi dengan tanah. Gak pernah berhenti, Pak. Kita kalau kita turunkan hawa nafsu, Pak, gak pernah berhenti kita cari dunia. Makanya kalau antum ingin kaya, punyalah harta yang paling bahagia. Imam Asy-Shinqiti, Bapak Ibu, Imam Asy-Shinqiti, ya, beliau pernah bersafar. Ditanyakan kepada beliau, wahai Imam, berapa dinar yang kau bawa? Kata Imam Asy-Shinqiti ini rahimahullahu ta'ala, saya membawa sebuah harta yang kebanyakan orang tidak punya harta ini. Apa itu wahai Imam? Saya membawa harta hati yang qanaah. Itu harta yang paling mahal, Pak. Kata Imam Syafi'i, kalau orang punya hati yang qanaah, merasa cukup, dia lebih kaya daripada raja. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seandainya para raja mengetahui bagaimana bahagianya orang-orang yang qanaah, niscaya para raja akan membelah dada kami. Itu kata para ulama. Jadi jangan antum kira orang-orang yang soleh itu hidupnya mungkin seadanya, antum kira susah. Enggak. Terkadang kita melihat sebagian ulama itu memang hidupnya terbatas, Pak. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, Bapak Ibu, ya, itu disebutkan beliau saking fokusnya terhadap Al-Quran, mengarang tulisan-tulisan Al-Quran, buku-buku yang bermanfaat untuk agama Islam. Dia ulama ahlu sunnah, sampai beliau tidak mengerti dengan mata uang. Tidak ngerti dengan mata uang, bayangin tuh. Tapi kalau ngitung warisan jago. Tapi kalau udah masalah mata uang, ini berapa rial, ini berapa dinar, nggak paham. Mukhtar Asy-Shinqiti, antum lihat dalam kitab Hilyah Thalibil Ilm, muridnya menyebutkan di situ, guru kami Syekh Mukhtar Asy-Shinqiti tidak tahu dengan mata uang, saking nggak pedulinya sama mata uang itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, beliau tetap hidup sesuai dengan kemampuan beliau. Maka yang membuat kita semakin jauh dari akhirat, karena kita jauh dari manhaj salaf. Manhaj salaf itu bukan hanya masalah-masalah yang kita fahami secara umum, termasuk di dalamnya bagaimana cara hidupnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mereka juga pertengahan dalam masalah niat mereka. Dalam masalah niat mereka juga pertengahan. Maksudnya kata para ulama di sini, ya, para salaf itu mereka ketika berniat sesuatu tidak selalu masalah dunia. Kita kan enggak selalu sedekah berharap dapat sekian tambahan.
Boleh, tetapi para sahabat tidak itu, Pak. Para sahabat ketika mereka bersedekah, beramal saleh, yang Nabi tanamkan kepada mereka apa? Adalah akhirat. Wa qila alladziina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Katakan kepada mereka apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka. Kata para sahabat adalah kebaikan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang Nabi tanamkan kepada para sahabat setiap beramal saleh, berharaplah akhirat. Akhirat. Jangan berharap dunia sama sekali, Pak. Dunia ini ikhwan ya, semakin kita cari dia semakin jauh dari kita, Pak. Dan ingat kaidah ya, kaidah kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak ya, dunia ini terasa nikmat kalau belum dapat. Cobalah, belum dapat kita, dunia kita terasa nikmat. Ketika seseorang belum punya motor misalnya, pengen punya motor, udah dapat motor, nikmat nggak, Pak? Ya nikmatnya begitu aja sudah. Pengen punya rumah sendiri, insya Allah anak kalau punya rumah sendiri, Ustaz anak taubat sama Allah. Luar biasa juga tuh orang itu. Insya Allah Ustaz anak kalau penghasilan anak udah 10 juta, anak datang pengajian Ustaz. Ada orang seperti itu, Pak. Dia merasa kalau dia punya harta, dia akan nikmat hidup. Belum tentu. Makanya keinginan dunia ini harus ditahan-tahan. Jangan terlalu digas dunia itu, Pak. Ditahan-tahan kehidupan dunia ini. Syekh bin Baz rahimahullah, Bapak Ibu, kurang apa beliau? Beliau disebutkan baju yang beliau pakai, yang tadinya berwarna putih, terus dipakai selama masih layak sampai berwarna kuning, lusuh. Bukan kotor, tapi apa adanya, zuhud kehidupan beliau itu. Ini kita subhanallah ya, mobil baru 5 tahun ganti, istri baru 5 tahun nambah gitu misalnya. Nah itu tidak berlaku lah, itu beda lah dalam kehidupan dunia secara umumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan setelah Isya insyaallah dengan beberapa poin lagi. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ayat dalam surah Al-Baqarah 143 yang menjelaskan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya manhaj pertengahan. Kemudian di akhir bahasan, penulis kitab menyebutkan sebuah kalimat yang sangat mulia yang diambil daripada generasi salaf, dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kaidah yang harus antum dan kita semua ingat. Kaidah ini akan memudahkan kita untuk mencari jalan yang lurus dalam bermanhaj. Disebutkan di sini di antara sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah mendiamkan sesuatu yang mungkar. Di antara sifat para sahabat, mereka tidak pernah membiarkan sesuatu yang mungkar kecuali mereka luruskan. Dan mereka senantiasa berprinsip dengan sebuah kalimat, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Seandainya ada sebuah perkara yang baik, dianggap baik sebagai sebuah amalan, pastilah para sahabat telah mendahului kita untuk mengamalkannya. Ingat kaidah ini, Pak. Semua ibadah ini pasti sahabat sudah kerjakan. Kalau ada sebuah ibadah yang tidak sahabat lakukan, maka itu pasti bukan ibadah. Maka untuk menjadikan ini sebagai prinsip kita dalam beragama, sering-seringlah antum duduk dengan guru-guru yang jelas manhajnya, sehingga kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sampai datang kepada kita kematian. Baik, saya ambil satu contoh. Kemarin saya baca sebuah artikel, Pak, masih yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Karena saya yakin dan percaya banyak ustadz-ustadz Quran ini yang manhajnya itu abu-abu, banyak sekali.
Abu-abu. Kita tanyakan, kamu salafi nggak? Ya, ana bukan salafi, bukan ini, bukan itu. Ana istiqomah aja lah. Ini nggak jelas nih Pak, ini nggak jelas ini. Kemarin di Masjid Al-Ihsan, ana bahas pengajian judulnya kepada siapa engkau belajar Al-Quran. Di situ kita sebutkan banyak kalimat para ulama, disebutkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada 6, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian dapatkan dalam kehidupan kalian 6 itu, perbanyaklah mengingat dan meminta husnul khatimah. Salah satu poin terakhir kata Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, munculnya para pembaca Al-Quran yang mereka bodoh, tidak mengetahui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka maju di depan saf kaum muslimin dan mereka melagu-lagukan Al-Quranul Karim seperti nyanyian manusia. Nah, salah satunya ada seorang ustadz ngirim ke WA saya. Kebetulan wallahu a'lam waktu itu saya bahas di suatu masjid tentang hukum sadaqallahul azim. Hukum sadaqallahul azim. Tanamkan kaidah tadi ya. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau perkara itu baik, pasti sahabat sudah mencontohkannya. Ingat ini baik-baik nih kaidah. Terus dia kirim sama saya kalimat-kalimat dari perkataan Hasan Al-Basri, dari kalimat-kalimat salaf tentang sadaqallahul azim itu. Di awal dibikin di situ memang Nabi tidak pernah mengucapkan, memang sahabat tidak pernah mengucapkan, tetapi jangan kita katakan itu perkara yang bid'ah dalam agama, kata dia. Dia nukilkan kalimat-kalimat dari para salaf. Yang kalau kita baca dari kalimat-kalimat salaf itu, yang dimaksudkan oleh salaf bukan kalimat sadaqallahul azim yang biasa kaum muslimin lakukan. Apa arti sadaqallahul azim? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini kalimat yang baik. Tapi ini menjadi sebuah kesalahan kalau dibaca setelah selesai membaca Al-Quran. Di situ poin ulama bahas. Maka saya langsung kaget, subhanallah. Yang tadinya awalnya saya kira sang ustadz ini orang yang berpegang kepada sunnah, ternyata mulai di bawah dia mencela-cela fatwa ulama-ulama Arab Saudi. Mulai disebutkan jangan fanatik kepada Albani, jangan fanatik kepada bin Bas, jangan fanatik kepada fulan. Kita bukan fanatik kepada para ulama Arab Saudi, wallah tidak, Pak. Tetapi kita fanatik kepada manhajnya para sahabat. Kalau kita beragama dengan kaidah seperti ini, mudah kita beragama. Yang sahabat tidak lakukan, yang sahabat tidak anggap baik, bukan kebaikan. Selesai sudah. Kalau ada kebaikan yang kita anggap baik, sahabat tidak pernah kerjakan, jangan-jangan itu keburukan sebenarnya. Itu timbangan beragama, Pak. Maka pembahasan masalah manhaj, sebenarnya para asatidzah kita mengkokohkan antum di atas manhaj itu. Sampai pada pemahaman yang mantap, kalau seandainya sahabat tidak lakukan, Nabi tidak contohkan, Nabi tidak anjurkan, bukan bagian dari agama. Di situ tuh. Kalau antum bisa tertanam jiwa itu, antum pegang istiqamah, akan selamat agama kita. Akan selamat kita dalam beragama. Itu yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa ke masa, sehingga mereka tidak pernah bingung. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, yang perlu kita perbanyak ilmu. Pelajarilah kebenaran, antum akan tahu mana yang salah. Antum jangan pelajari sesuatu yang salah. Antum tidak perlu terlalu dalam membahas atau mendalami akidah Murji'ah, terlalu dalam membahas akidah Syiah. Jangan terlalu dalam. Antum cukup pelajari dalam akidah Ahlussunnah seperti apa. Sebagaimana para sahabat, bagaimana mereka beramal. Ketika antum sudah tahu ini jalan kebenaran, maka selain ini pasti salah. Selesai. Begitu beragama, Pak. Karena kalau kita habiskan waktu kita untuk mempelajari kesesatan yang ada, habis umur kita, Pak. Antum bahas misalnya fulan, bahas pemahaman ini, habis waktu antum. Maka dalamilah ilmu, dalamilah kebenaran, antum akan tahu mana pemahaman yang salah. Maka yang ingin Anda sampaikan pada pertemuan ini, ya,
Sering-seringlah kita mengembalikan semua Al-Quran dan sabda Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemahaman para sahabat. Di akhir, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ya, orang ketika menghafalkan Al-Quran, saya selalu singgung ini, dan menghafalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling penting bukan sekedar hafal, bukan sekedar hafal. Banyak orang yang hafal 30 juz di kepalanya, Pak, di kepala 30 juz, tapi dia tidak tahu mana ayat yang mengharamkan, mana ayat yang menghalalkan, tidak tahu. Apa manfaatnya? Betapa banyak orang yang hafal 30 juz, lancar hafalannya, tapi tidak tahu mana ayat yang mengharamkan musik, mana ayat yang mengharamkan misalnya perbuatan-perbuatan yang maksiat, dia tidak tahu. Yang penting bagaimana bisa ngaji bagus, bagaimana bisa tampil di hadapan manusia. Maka Syekh Shalih Fauzan selalu menyebutkan kalimat ini. Ahlul Quran yang Nabi maksudkan bukanlah orang yang mempelajari huruf-hurufnya saja. Huruf-huruf dipelajari, tetapi mereka tidak bisa memahami dengan pemahamannya para sahabat. Maka anak-anak antum yang sedang belajar di pesantren, terus suruh mereka menghafal Al-Quran. Karena kebiasaannya manhaj para sahabat. Dari dulu para sahabat itu memulai belajar dengan Al-Quran, dari dulu seperti itu. Kalau orang dikatakan belajar Quran, berarti 3 yang dipelajari. Belajar membaca, belajar bagaimana memahami, dan belajar bagaimana mengamalkan. Membaca antum pelajari, bagaimana memahami antum pelajari, bagaimana mengamalkan kita usahakan dan kita laksanakan. Maka inilah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini, jadilah kita sebagai umat yang pertengahan, karena itu merupakan manhajnya para sahabat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga keikhlasan niat kita, lurusnya niat kita dalam melakukan manhaj salaf, manhaj salafus saleh ini. Semakin antum mendalami manhajnya para sahabat, antum baca kisah-kisahnya para sahabat, akan tertanam semakin dalam hati kita seberapa besar perjuangan kita untuk agama Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Hai sekalian manusia, kata Allah, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian dalam beragama dan kesabaran kalian dalam beragama. Itu 2 hal yang harus diminta Allah di hari kiamat. Kita ini harus sabar beragama, ikhwan. Sabar menuntut ilmu, sabar beramal saleh, sabar jadi orang baik, sabar meninggalkan sesuatu yang haram, sabar. Dan yakinlah antum segala kesengsaraan hidup, mungkin ujian hidup yang kita rasakan sekarang, semuanya gampang kalau kita memahami dunia ini bukan tempat abadi bagi kita semuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah mengingat kematian, karena mengingat kematian itu akan melapangkan dada kalian. Lapang dada, Pak. Antum kalau dikasih musibah oleh Allah, mungkin berupa penyakit atau kurangnya harta atau ujian-ujian yang lain, ingat mati. Dengan ingat mati kita akan tersadarkan, oh iya, ini ujian cuma sebentar. Ada orang dipotong kakinya oleh dokter misalnya, diamputasi. Yang bisa membuat dia bahagia apa? Dia tidak akan potong selamanya kakinya. Akan datang masa di mana dia punya kaki lagi. Besok di hari akhirat. Ada seorang anak muda, dia kecelakaan, ya. Kemudian dia tulis sebuah kalimat, ya. Kemudian dia kasih ke pengurus masjid. Dia minta tolong sampaikan kepada seluruh jamaah supaya sadar dengan nikmat kaki. Ini anak muda kecelakaan, kakinya dipotong sama dokter. Dia kejadian di Qatar, ya, kejadian di Qatar. Kemudian seorang syekh menyampaikan kalimat anak muda ini, hampir semua jamaah menangis, tersadarkan dengan nikmat kedua kaki. Maka ingat Bapak Ibu sekalian, di antara manhaj para sahabat, mereka adalah orang yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Sering-sering kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nih kedua mata kita, Pak. Kita ini mata kita ini, kalau kita syukuri, kita udah banyak hal yang harus kita pujikan kepada Allah. Puluhan tahun Bapak Ibu kita pakai ini mata nih, nggak pernah diservis mata antum? Hah? Diganti spare partnya nggak pernah. Allah kasih gratis untuk kita.
Belum lagi ya telinga kita yang mampu mendengar, sehat telinga kita. Allah mampu, saya sering sampaikan, Allah mampu mentarik nikmat mata dari kita pakai untuk maksiat. Kedua kaki yang sehat bisa berjalan kemanapun kita mau. Antum sering-sering bayangkan kalau Allah cabut semua nikmat itu bisa jadi apa kita, Pak? Apa yang bisa kita lakukan kalau mata gak bisa melihat lagi? Apa yang bisa kita lakukan kalau telinga kita gak bisa mendengar lagi? Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, orang ditakdirkan Allah tidak bisa melihat. Dalam hadis yang sahih ini, ada orang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ya. Kemudian dia bisu. Apakah dia masuk ke dalam neraka? Kata Nabi SAW, dia akan dipanggil Allah di hari kiamat. Allah akan uji dia di hari kiamat. Itu khusus bagi orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Dia nggak bisa belajar agama. Nulis nggak bisa lihat, ya kan? Mau dengar nggak bisa mendengar. Maka kata para ulama dari hadis Nabi, dia akan ditanya Allah di hari kiamat, akan diuji dengan ujian yang khusus. Kalau dia berhasil, dia masuk ke dalam surga, atau sebaliknya. Maka perbanyak gunakan waktu antum dalam kebaikan. Jangan buang-buang waktu. Satu hal Bapak Ibu, ini saya pribadi, yang membuat saya selalu senang ya hadir di majelis kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama itu. Mereka selalu ingatkan kita dengan nikmat Allah. Waktu ini jangan antum buang-buang. Jangan suka duduk-duduk yang gak manfaat, ngumpul-ngumpul gak manfaat. Waktu ini mahal harganya. Antum harus lebih pelit dengan waktu antum daripada uang antum. Orang kalau minta kepada antum, ana butuh 1 juta, antum ringan lah insya Allah ngasihnya, kalau antum diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi antum harus bakhil dengan waktu antum. Orang yang bakhil dengan waktunya, ini orang yang pandai menjaga waktu, Pak. Bakhil dalam artian apa? Waktunya harus manfaat. Yang membedakan kita dengan para sahabat dan ulama dulu juga dalam segi waktu, Pak. Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu, Ibnu Taimiyah kurang hebat apa beliau? Beliau masuk ke dalam kamar mandi, dia suruh sama saudara untuk teriakin hadis Nabi. Dia nggak mau ada 1 detik pun dia nggak menuntut ilmu. Masuk dalam WC, dia suruh saudara tolong bacakan hadis-hadis Rasul. Saya dengar dari dalam kamar mandi. Bisa antum seperti itu hidup? Masya Allah. Itu ulama dulu seperti itu, Pak. Sampai disebutkan Sufyan Ats-Tsauri, kami lebih memilih memakan roti yang basah daripada roti yang kering. Karena ada perbedaan sekian detik ketika menghabiskan makanan itu. Luar biasa. Hidupnya bukan untuk main-main, jalan-jalan, makan-makan, enggak. Hidup orang mukmin itu mulia, Pak. Maka ketika Allah menggambarkan kehidupannya orang kafir apa? Bersenang-senang. Itu kehidupan orang kafir memang. Antum melihat kehidupan orang kafir atau orang yang muslim tapi punya fasik, gak ngerti sama agama, senang-senang hidupnya, Pak. Senang-senang. Hari ini hotel sini, besok ke negeri ini, besok ke kota itu, senang-senang. Itu kehidupan orang-orang kafir, seperti itu gaya mereka. Orang beriman hidupnya perjuangan. Pikirkan dari sekarang apa yang telah saya gunakan untuk agama Islam. Apa yang saya sudah korbankan untuk agama Allah. Mungkin antum yang punya harta berkorban dengan harta antum. Antum yang punya kepandaian menulis, mungkin antum bantu orang-orang dalam, ya mungkin menerjemahkan dan hal-hal sebagainya lah. Maka jangan buang-buang yang namanya waktu antum. Dan pertanyaan di hari kiamat, masalah waktu ini sangat penting sekali. Masalah waktu. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang manusia banyak meninggalkannya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu luang ini. Waktu kita ini banyak habis. Saya aja berasa banyak habis waktu saya. Ngisi pengajian tuh berapa menit habis, Pak. Andai kan ada pesawat jet, Masya Allah itu. Cepat kita semuanya. Banyak waktu kita ini habis. Waktu kita habis, kita kadang-kadang kita pulang ke rumah, kita mau baca buku, istri, anak, banyak waktu kita habis. Teman-teman, banyak waktu kita habis. Makanya semakin kita bisa manfaatkan waktu kita, semakin berkah kehidupan kita. Semakin berkah kehidupan kita. Antum yang tidak bisa pakai HP, jangan pakai HP daripada habis waktu antum dengan HP.
Subhanallah Pak, memang nih HP luar biasa menghabiskan waktu Pak. Antum hitunglah berapa jam antum pakai WhatsApp sehari. Ini kita sebagai penutup ya, hitunglah. Ada tuh aplikasi berapa jam megang HP kan? Hitung Pak. Subhanallah ya, itu WhatsApp saja ada berapa habis waktu kita. Dan alangkah bahagia hidup tanpa WhatsApp Pak, bahagia, Masya Allah. Antum hidup coba sesekali tanpa WhatsApp deh. Antum fokus sama diri antum, fokus sama keluarga antum, itu nikmat. Sesekali coba hidup tanpa gadget, Masya Allah. Antum bersama Al-Quran, antum bersama kitab-kitabnya para ulama, itu luar biasa Pak, luar biasa. Tapi gimana lagi Ustaz? Kita kan bisnis kita di WhatsApp Ustaz. Nah itu beda lagi lah, itu nafkah namanya. Sesuatu yang memang harus ada maka dia wajib ya. Tetapi antum harus pandai-pandai menjaga waktu. Maksud saya itu hal yang paling penting. Jangan sampai nggak ngaji satu hari antum. Satu hari itu nggak boleh. Jangan sampai nggak ngaji. Apa kata Rasul kepada para sahabat? Setiap malam kami mendengarkan suara-suaranya kaum Ansar di rumah-rumah mereka, seperti suara-suara lebah. Itu kebiasaan para salaf seperti itu. Itu Nabi kalau keluar dari kota Madinah, keluar dari masjidnya, dari rumahnya, itu masjid-masjidnya, rumah-rumahnya para sahabat semuanya terdengar tilawatul Quran di waktu malam mereka. Kata Abu Hurairah, qasamtu laila thalathi aqsam. Aku membagi malamku menjadi 3, kata Abu Hurairah. Malam kita berapa bagian? 1 aja kita. Tidur sampai dibangun. Nah. Malamnya para sahabat 3 ikhwan. Abu Hurairah pertama, bagian yang pertama dari malam itu dipakai untuk membaca Al-Quran. Gak ada gak baca Quran itu Pak. Satu hari itu harus ngaji kita. Entah mungkin 5 halaman, entah mungkin setengah juz, harus ada baca kalamullah. Yang kedua dipakai untuk tidur kata Abu Hurairah. Yang ketiga dipakai untuk mengulang hafalan hadis. Ini kehidupannya para sahabat. Jadi malam itu hidup mereka dengan amal soleh. Imam Bukhari hidup dengan amal soleh di waktu malam. Dan subhanallah Bapak Ibu, waktu malam itu panjang. Beda dengan waktu siang. Waktu siang ini kita kerja dikit, udah mau zuhur. Kerja dikit, udah mau asar. Coba itu waktu malam itu. Tapi berkahnya waktu malam itu panjang. Apalagi kalau antum coba praktekkan tidurnya seperti tidurnya Nabi Muhammad SAW di awal waktu. Walaupun ini berat ya, tidur habis Isya itu luar biasa, susah Pak. Tapi kalau antum bisa coba, antum akan merasakan panjangnya waktu malam itu. Saya pernah coba sesekali, walaupun tidak banyak, sesekali coba. Itu pun tidak sengaja, tertidur habis Isya. Tertidur habis Isya, terbangun Pak, terbangun jam 12. Itu pinggang udah sakit rasanya, nggak bisa tidur lagi. Tapi badannya udah full rasanya. Artinya itu udah energi udah balik lagi. Itu berkah waktu malam. Tapi antum coba tidur jam 1, jam 2 antum tidur, subuh masih ngantuk antum. Jam 7 pagi masih ngantuk. Makanya orang yang tidak hidup dengan fitrahnya biasanya kehidupannya nggak baik. Ada orang tidurnya pagi hari, malamnya kerja. Itu bukan fitrah manusia. Ya, kecuali sif-sifan ini beda lah ya, sif-sifan. Tapi asalnya kita tuh tidur di waktu malam. Anak coba tidur habis Isya, tidur bangun jam 12:30. Wah. Ya, walaupun berat juga mau sholat tahajud tuh berat juga, Masya Allah gitu. Tapi begitulah kehidupannya para sahabat. Waktu malam mereka habis dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan sedikit dipersilahkan. Assalamualaikum. Saya pernah melihat video rekaman Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengenai Mu'tazilah. Beliau berkata, sejarah Mu'tazilah adalah saat Hasan Basri ditanya apakah pelaku dosa besar mukmin atau kafir. Beliau menjawab, pelaku dosa besar fasik. Ia seorang mukmin tetapi imannya kurang. Sedangkan muridnya Wasil bin Atha mempunyai pendapat mengenai itu. Dia berkata, dia bukan muslim, bukan kafir, namun dia berada di tempat antara kedua tempat kedudukannya. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini maksudnya, kenapa Wasil bin Atha tetap Hasan al-Basri katakan sebagai Mu'tazilah? Karena dia nggak punya sikap dalam masalah ini.
Dia mengatakan ya, pelaku dosa besar itu bisa mukmin bisa kafir. Adapun ahlu sunnah jelas sikap dia. Kalau dia pelaku dosa besar, dia bertaubat kepada Allah, dia masuk surga nantinya. Ini sikap ahlu sunnah jelas ya. Pelaku dosa besar itu mukmin jelas. Adapun orang-orang Mu'tazilah, Khawarij nggak jelas ya. Jadi kalau kita bacakan ada beberapa rukunnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka punya 5 prinsip. Salah satunya mereka itu menempatkan sesuatu di antara keduanya. Artinya nggak bisa memutuskan. Maka sebagian orang mengatakan Mu'tazilah ini bancinya Khawarij. Jadi sebenarnya Mu'tazilah ini, Pak, mereka itu sama seperti Khawarij, suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Cuman bedanya Mu'tazilah, mereka nggak berani vonis neraka. Jadi malu-malu memvonis dengan neraka. Tapi prinsip mereka sama sebenarnya. Makanya ulama memberikan gelar oleh Mu'tazilah mukhannithul Khawarij, bancinya orang-orang Khawarij. Prinsip mereka sama, mengkafirkan ya pelaku dosa besar. Tetapi orang Mu'tazilah ya, mereka tidak berani untuk mengatakan pasti neraka, itu nggak berani ya dia. Maka dia punya sifat baina manzilatain, punya di antara 2 sikap. Jadi nggak jelas sikapnya Mu'tazilah ini. Ini yang membuat Hasan Al-Basri mengatakan dia seorang Mu'tazilah. Ya, seorang Mu'tazilah. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.